Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang mantan suami pamer istri barunya dan merendahkanku. Tetapi dia langsung syok saat tahu siapa suami baruku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit restoran Skyview Jakarta memantulkan cahaya keemasan yang hangat, menciptakan atmosfer elegan di setiap sudut ruangan. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar samar, berpadu harmonis dengan alunan musik jazz klasik instrumen yang diputar dengan volume rendah. Disinilah aku berada. Namaku Tiara. Seorang wanita yang perlahan-lahan sedang merajut kembali serpihan hidupnya yang sempat porak-poranda. Malam ini, aku sengaja meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Duduk di dekat jendela besar yang langsung menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta adalah sebuah kemewahan rasa yang sudah lama tidak kunikmati. Aku mengenakan gaun satin berwarna marun polos yang sederhana namun pas di tubuhku, dipadukan dengan riasan wajah tipis yang natural. Setelah apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, momen-momen tenang seperti ini menjadi sangat mahal bagi jiwaku. Di hadapanku, tersaji sepiring wagyu steak dengan kematangan sempurna, ditemani saus jamur yang aromanya begitu menggugah selera. Aku memotong daging tersebut dengan perlahan, menikmati setiap tekstur dan rasa yang menyentuh lidahku. Menatap keluar jendela, aku tersenyum kecil. Pikiran ini sempat melayang pada masa-masa di mana aku bahkan tidak punya waktu untuk sekadar bernapas lega, apalagi menikmati makan malam di tempat seindah ini. Dahulu, duniaku hanya berputar di sekitar dapur, urusan rumah tangga, dan tuntutan tanpa henti dari seseorang yang pernah berjanji untuk menjagaku. Permisi, Ibu Tiara. Apakah hidangannya sesuai dengan selera Anda? Seorang pelayan pria dengan setelan jas hitam yang rapi mendekat ke mejaku, membungkuk sedikit dengan sikap yang sangat sopan. Aku mendongak dan memberikan senyuman terbaikku. Sangat luar biasa. Dagingnya sangat lembut, dan sausnya pas sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, jangan ragu untuk memanggil saya. Jawab pelayan itu ramah sebelum melangkah mundur dengan sopan. Keramahan seperti ini, suasana tenang seperti ini, adalah hal-hal kecil yang selalu kusyukuri sekarang. Kehidupan pernikahan yang kandas 1,5 tahun lalu memang meninggalkan bekas luka yang cukup dalam. Namun aku menolak untuk tenggelam dalam kesedihan. Perceraianku dengan mantan suamiku bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang baru yang membawaku pada kedewasaan dan ketenangan batin yang seutuhnya. Aku belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya, melainkan oleh bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Aku meminum seteguk air putih hangat dari gelas kristal di sisi kananku, merasakan kesegaran yang mengalir di tenggorokan. Restoran ini memang terkenal dengan privasinya yang tinggi, membuat siapa saja yang datang merasa dihargai dan nyaman. Aku kembali memotong bagian kecil dari daging di piringku, mengunyahnya perlahan sembari menikmati pemandangan jalanan ibu kota yang mulai padat oleh kendaraan. Di luar sana, orang-orang tampak terburu-buru dengan urusan mereka masing-masing, sangat kontras dengan kedamaian yang kurasakan di dalam ruangan berpendingin udara ini. Lamunanku kembali berputar pada bagaimana aku membangun kembali bisnis butik kecilku yang sempat terbengkalai. Kini, usaha yang kurintis dengan keringat dan air mata itu mulai menunjukkan hasil yang sangat baik. Aku tidak lagi bergantung pada nafkah orang lain, dan kemandirian ini memberikan kekuatan baru yang luar biasa bagi langkah kakiku. Menjadi Tiara yang mandiri dan tenang adalah pencapaian terbesar dalam hidupku saat ini. Namun, di tengah keheningan dan kenyamanan yang sedang kunikmati, dari arah pintu masuk restoran, lama-lama terdengar suara tawa yang sangat kukenal. Suara tawa yang dulu kerap memberikan rasa hangat, namun di akhir hubungan kami justru menyisakan rasa perih yang teramat sangat. Suara langkah kaki yang mendekat, diiringi oleh aroma parfum maskulin yang menyengat, perlahan membuat ketenanganku terusik. Aku tidak menoleh, tetap mempertahankan posisiku menatap ke arah jendela, mencoba meyakinkan hatiku bahwa itu hanyalah kemiripan suara belaka.
Langkah kaki yang bergaung di atas lantai marmer restoran semakin mendekat ke arah sudut tempatku duduk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar jemariku yang memegang garpu tetap stabil. Di kursi kosong yang berada tepat di hadapanku, sebuah jas abu-abu gelap tersampir dengan rapi. Pemilik jas itu, suami baruku, baru saja pamit beberapa menit yang lalu untuk ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya yang sesekali berkedip pelan menerima pesan pekerjaan di atas meja. Kehadirannya yang menenangkan biasanya menjadi pelindung terbaikku, namun saat ini, aku harus menghadapi Ria kecil ini sendirian selama beberapa momen. Loh, Tiara? Kamu? Tiara, kan? Suara itu terdengar sangat renyah, namun memiliki nada meremehkan yang amat akrab di telingaku. Aku menghentikan gerakan tanganku, meletakkan pisau dan garpu dengan perlahan di tepi piring porselen putih tanpa menimbulkan suara dentingan sedikitpun. Anggun dan tenang. Itulah prinsip yang selalu kutanamkan pada diriku sendiri sejak aku memilih untuk berjalan keluar dari kehidupan masa laluku. Aku memutar tubuhku perlahan, mendongak untuk melihat siapa yang menyapaku. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan kemeja sutra bermotif necis, berdampingan dengan seorang wanita muda yang menggelayut manja di lengannya. Pria itu adalah mantan suamiku, sedangkan wanita di sebelahnya, yang tampak memakai perhiasan berkilauan dengan riasan wajah yang cukup mencolok, pasti adalah istri barunya. Wanita itu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan menilai yang tidak disembunyikan. Ternyata benar kamu, mantan suamiku terkekeh pelan, melangkah satu tapak lebih dekat tanpa memedulikan batas kenyamanan pribadiku. Aku hampir tidak mengenali kamu kalau tidak melihat dari samping tadi. Wah, tidak kusangka. Seorang Tiara sekarang bisa makan di restoran Skyview Jakarta ini. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Aku mempertahankan senyuman tipis yang sopan di wajahku, menatap mereka berdua dengan tatapan mata yang teduh. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam yang meluap, hanya ada rasa datar yang mendalam. Halo, iya, kebetulan sekali. Selamat malam, jawabku dengan suara yang tenang dan terkontrol, mencerminkan ketenangan wanita yang sudah selesai dengan masa lalunya. Istri barunya, yang dari tadi memperhatikan penampilan gaun satin marunku yang polos, berbisik dengan suara yang sengaja dikeraskan agar bisa kudengar. Sayang, ini mantan istrimu yang sering kamu ceritakan itu? Yang katanya cuma tahu urusan dapur dan tidak paham fashion. Mantan suamiku tersenyum lebar, tampak bangga dengan sindiran yang dilontarkan istri barunya. Ia menepuk pelan tangan wanita itu yang berada di lengannya. Iya, sayang. Ini Tiara. Makanya aku agak kaget melihat dia ada di sini sendirian. Tempat seperti ini kan menunya cukup mahal. Tidak seperti warung makan biasa yang dulu sering dia datangi. Ia kemudian kembali menatapku dengan binar mata yang seolah-olah ingin memamerkan kemenangan hidupnya setelah kami berpisah. Aku hanya mendengarkan dengan saksama. Kata-kata mereka yang mencoba merendahkan posisiku sama sekali tidak membuat dadaku sesak seperti dulu lagi. Aku melirik sekilas ke arah lorong menuju kamar mandi yang berada di sisi kanan restoran. Suamiku belum juga kembali. Di dalam hati, aku justru merasa sedikit tenang karena konflik verbal ini terjadi saat dia tidak ada di meja, sehingga aku bisa mengukur sejauh mana mantan suamiku ini telah berubah, atau justru tidak berubah sama sekali sejak perceraian kami. Kami baru saja merayakan pencapaian bisnisku yang baru, Tiara. Dan ya, mengenalkan istriku yang cantik ini pada rekan-rekan bisnis kelas atas. Ucap mantan suamiku lagi dengan nada tinggi, sengaja memancing perhatian dari beberapa pelayan yang berdiri di dekat pilar. Kamu sendiri? Sedang menunggu seseorang? Atau hanya ingin mencoba merasakan atmosfer restoran mewah ini sekali-sekali untuk melupakan kesepianmu? Pertanyaan bernada sinis itu menggantung di udara hangat restoran. Aku memperbaiki posisi dudukku, menegakkan punggung, dan bersiap memberikan tanggapan yang paling bermartabat tanpa harus menurunkan level kehormatanku sebagai seorang wanita. Konflik ini baru saja dimulai, dan mereka sama sekali belum menyadari bahwa badai kepalsuan yang mereka bawa akan segera berhadapan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Suasana di sudut restoran Skyview Jakarta terasa mendingin, kontras dengan kehangatan lampu kristal yang menggantung di atas kami. Pertanyaan sinis dari mantan suamiku, yang bernama Mas Bram,
masih mengambang di udara. Ia berdiri dengan dada membusung, seolah-olah restoran mewah ini adalah wilayah kekuasaannya, sementara istri barunya, Lisa, tersenyum penuh kemenangan sembari merapikan gelang emasnya yang bergemerincing halus. Aku menarik napas dalam-dalam, menyandarkan punggungku pada sandaran kursi beludru yang empuk. Wajahku tetap tenang, tanpa ada gurat kekesalan sedikit pun. Pengalaman hidup telah mengajarkanku bahwa reaksi yang emosional hanya akan memberikan kepuasan bagi orang-orang yang ingin melihat kita jatuh. Aku di sini bukan untuk melupakan kesepian, Mas Bram. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang dan teratur. Aku kesini untuk menikmati makan malam yang tenang. Senang melihat usahamu berjalan lancar. Lisa, istri barunya, tampaknya tidak puas dengan responsku yang terlampau datar. Ia melangkah maju setengah tapak, melepaskan gelayutan tangannya di lengan Bram, lalu menaruh tas bermerek miliknya di ujung mejaku dengan sedikit hentakan. "Aduh, Mbak Tiara," ucap Lisa dengan nada bicara yang dibuat manis namun syarat akan racun. "Gak usah gengsi begitu, deh. Kita kan sesama wanita tahu ya. Lagian, Mas Bram sering cerita kalau dulu Mbak itu jangankan buat makan di tempat begini. Beli baju baru di mall aja harus mikir berkali-kali. Kasihan juga ya. Sekarang setelah cerai malah harus maksain diri datang ke tempat mewah begini sendirian. Cuma demi kelihatan baik-baik saja di media sosial." Bram terkekeh pelan mendengar ucapan istrinya. Ia melipat kedua tangannya di dada, memandangku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. "Benar kata Lisa. Tiara, kamu tidak perlu berpura-pura tegar di depan kami. Kalau kamu memang kesulitan membayar tagihan makan malam ini, biling saja. Sebagai mantan suami yang sukses, aku tidak keberatan membiayaimu malam ini. Anggap saja ini sedekah dari bisnis baruku yang baru saja menembus pasar internasional." Kata sedekah yang keluar dari mulutnya terdengar begitu merendahkan. Hatiku sedikit bergetar, bukan karena terluka oleh ucapannya, melainkan karena rasa tidak percaya bahwa pria yang dulu pernah hidup bersamaku bisa menjadi sepicik ini demi validasi sebuah kesuksesan. Aku melirik ke arah ponsel suami baruku yang masih tergeletak di atas meja. Layarnya sempat menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat, namun perhatianku kembali teralih pada dua orang di hadapanku ini. "Terima kasih atas tawarannya, Mas Bram," kataku, mengulas senyum tipis yang tulus tanpa beban. "Tapi tabunganku masih lebih dari cukup untuk membayar apa yang aku makan malam ini. Dan kurasa, kalian berdua memiliki meja yang harus segera ditempati, bukan? Sangat tidak sopan jika kalian membiarkan pelayan menunggu terlalu lama hanya untuk mengurusi menu makan malamku." Wajah Bram sedikit berubah mendengar jawabanku yang lugas dan tidak terpancing emosi. Keteguhanku rupanya mulai mengikis rasa percaya dirinya. Lisa yang menyadari perubahan ekspresi suaminya langsung menyela dengan ketus. "Kamu jangan sombong ya, Tiara. Kamu itu cuma masa lalu Mas Bram yang gagal. Sekarang Mas Bram sudah punya aku, wanita yang bisa mendampinginya ke acara-acara besar. Bukan cuma perempuan rumahan yang tahunya dasteran dan bau bawang seperti kamu dulu. Lihat dong penampilanku, perhiasanku, semuanya dibelikan tunai oleh Mas Bram. Kamu punya apa sekarang selain harga diri yang sok tinggi itu?" Suara Lisa sedikit meninggi, membuat beberapa tamu di meja sebelah mulai melirik ke arah kami. Aku tetap diam, mempertahankan keanggunanku. Aku tidak ingin membalas cacian dengan cacian, karena itu hanya akan menurunkan kelasku ke tingkat yang sama dengan mereka. Konflik ini semakin menajam, dan ego mereka yang melambung tinggi tampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka mengira aku tersudut dan tak berdaya, tanpa tahu bahwa beberapa langkah dari tempat kami berdiri, seseorang sedang berjalan kembali menuju meja ini, seseorang yang kehadirannya akan mengubah seluruh jalannya malam ini. Tingginya nada bicara Lisa mulai memancing perhatian lebih banyak pasang mata di dalam restoran. Beberapa pramusaji yang mengenakan rompi hitam tampak saling berbisik di dekat meja kasir, menimbang-nimbang apakah mereka harus mengintervensi kegaduhan kecil yang sedang dibuat oleh dua tamu barunya ini. Namun, Mas Bram tampaknya justru menikmati perhatian tersebut. Bagi pria dengan ego sebesar dirinya, perhatian orang lain, terlepas dari apakah itu karena hal positif atau negatif, adalah bahan bakar yang sempurna untuk memuaskan rasa bangganya. "Lisa, sudah, sayang,"
Ujar Mas Bram dengan nada yang dibuat seolah-olah menenangkan. Namun tangannya justru menepuk-nepuk pundak istri barunya dengan senyum yang syarat akan kepuasan. Kita tidak perlu terlalu keras pada Tiara. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian dari masa laluku sebelum aku sesukses sekarang. Kita harus maklum kalau dia merasa sedikit terguncang melihat perubahan hidupku yang sekarang jauh di atasnya. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya ke arah mejaku, menopang kedua tangannya di atas permukaan meja kayu jati yang dilapisi kain linen putih bersih. Tatapannya lurus mengunci mataku, penuh dengan kilat superioritas yang dulu sangat sering digunakannya untuk membuatku merasa kecil dan tidak berharga selama pernikahan kami. Tiara, dengar ya, bisik Mas Bram. Suaranya terdengar berat dan penuh penekanan yang beracun. Pernikahan kita dulu gagal karena kamu tidak punya visi untuk maju. Kamu terlalu puas menjadi wanita biasa yang tidak bisa menaikkan status sosialku. Lihat Lisa sekarang. Dia tahu bagaimana cara menempatkan diri di depan kolega bisnisku. Dia tahu cara berpenampilan yang berkelas. Jadi, kalau malam ini kamu terpaksa menguras seluruh isi dompetmu hanya untuk makan di sini agar terlihat sejajar dengan kelas kami, aku sarankan hentikan saja. Gaya hidup seperti ini bukan untukmu. Lisa langsung menyambut ucapan suaminya dengan tawa kecil yang terdengar sangat dipaksakan di telingaku. Ia melirik gaun satin marun polos yang kukenakan, lalu meraba kalung berlian yang melingkari lehernya sendiri dengan gerakan yang sangat kentara. Benar kata Mas Bram, Mbak. Kelas itu bawaan lahir dan dibentuk oleh lingkungan, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan cuma dengan beli tiket makan malam sekali di restoran mahal. Sahut Lisa, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala melengkung sinis. Lagian, aku kasihan melihat Mbak duduk sendirian begini. Di tempat seromantis ini, perempuan yang makan sendirian itu kelihatan banget menyedihkannya. Apa Mbak sengaja datang ke sini cuma buat cari perhatian pria-pria kaya yang sering berkunjung? Aduh, jangan murahan begitu dong, Mbak. Tuduhan yang keluar dari mulut Lisa sudah mulai melampaui batas kesopanan yang bisa kutoleransi. Kata, murahan, itu bergaung pelan, membuat darahku sempat berdesir agak cepat. Namun, aku segera menarik napas dalam, mengembuskannya perlahan lewat hidung, dan mengunci emosiku rapat rawat di dalam dada. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat setitik pun kerapuhan di mataku. Harga diriku terlalu mahal untuk dihancurkan oleh kata-kata dari dua orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa iri dan kesombongan palsu. Aku menegakkan posisi dudukku, menatap bergantian ke arah Mas Bram dan Lisa dengan pandangan yang sangat tenang, sedingin es. Mas Bram, dan kamu, Lisa, ucapku, menjeda kalimatku sejenak agar setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas dan berwibawa. Keberhasilan seseorang tidak pernah diukur dari seberapa keras dia merendahkan orang lain untuk membuat dirinya terlihat tinggi. Jika bisnis barumu memang sesukses yang kamu katakan, Mas, seharusnya jiwamu sudah cukup makmur hingga tidak perlu lagi mencari validasi dengan cara mendatangi meja mantamu hanya untuk memamerkan perhiasan istri barumu. Wajah Mas Bram seketika mengeras. Rahangnya mengatup rapat, dan kilat kemarahan mulai menggantikan tatapan meremehkannya yang tadi. Ia tampaknya tidak menduga bahwa Tiara yang dulu selalu diam dan mengalah saat dibentak, kini bisa membalas argumennya dengan kalimat yang begitu tenang namun menohok tepat di ulu hatinya. Kamu, Mas Bram menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Suaranya meninggi 1 oktav. Kamu jangan berani-berani menceramahiku soal kelas dan kesuksesan. Tiara, kamu tidak tahu apa-apa. Di saat Mas Bram sedang mengumpulkan kemarahannya dan Lisa bersiap untuk memaki lebih jauh, dari arah belakang mereka, terdengar langkah kaki yang mantap dan berwibawa berirama mendekati meja kami. Aroma parfum kayu cendana dan ambergris yang sangat khas, parfum yang selalu membawa rasa aman bagiku, perlahan mulai menguar, mengalahkan aroma parfum maskulin tajam milik Mas Bram. Ada masalah apa di sini? Sebuah suara bariton yang berat, dalam, dan penuh karisma tiba-tiba menginterupsi perdebatan kami dari arah belakang punggung Mas Bram dan Lisa. Seketika itu juga, atmosfer di sekitar meja kami berubah total. Sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali, dan badai kesombongan yang dibawa oleh masa laluku akan segera berbenturan dengan kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suara bariton yang berat dan penuh wibawa itu seketika memotong kalimat Mas Bram yang menggantung di udara.
Suasana tegang yang sempat mendominasi sudut restoran mewah ini mendadak senyap, menyisakan alunan musik jazz instrumen yang masih mengalun lembut di latar belakang. Mas Bram dan Lisa secara serempak membalikkan tubuh mereka untuk melihat siapa pria yang berani menginterupsi pembicaraan mereka. Begitu mata Mas Bram menangkap sosok pria bertubuh tegap yang mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung rapi hingga siku tersebut, ekspresi wajahnya berubah drastis. Rona kemarahan dan kesombongan yang tadinya terpancar jelas di wajah mantan suamiku itu mendadak surut, digantikan oleh binar keterkejutan yang amat sangat. Tatapannya terpaku pada wajah pria yang kini berdiri tepat di samping kursiku. Pria itu adalah Mas Adrian, suami baruku. Ia berdiri dengan sikap tubuh yang sangat tenang namun memancarkan aura ketegasan yang tak terbantahkan. Sambil memegang sebuah sapu tangan kecil di tangan kirinya, tatapan matanya yang tajam langsung mengunci pandangan Mas Bram, seolah sedang menilai motif dari kegaduhan yang baru saja terjadi. "Maaf, sepertinya saya melewatkan sesuatu di sini," ucap Mas Adrian. Suaranya terdengar datar namun berbobot, membuat Lisa yang tadinya hendak melayangkan makian mendadak bungkam. Nyalinya menciut seketika melihat karisma pria di hadapannya. Aku mendongak, memberikan senyuman terbaikku kepada Mas Adrian yang kini melangkah mendekat. Lalu dengan lembut meletakkan tangan kanannya di atas pundakku. Sentuhan yang hangat itu seketika meluruhkan sisa-sisa ketegangan yang sempat dibangun oleh Mas Bram dan Lisa. "Tidak ada apa-apa, Mas," jawabku dengan suara yang lembut dan penuh hormat. "Ini, kebetulan Mas Bram dan istrinya baru saja datang ke restoran ini, lalu melihatku duduk di sini. Kami hanya berbincang sedikit." Mas Adrian mengangguk pelan, mendengarkan penjelasanku tanpa melepaskan pandangannya dari Mas Bram. "Oh, jadi ini pria yang bernama Bram?" tanya Mas Adrian dengan nada santai, seolah nama itu hanyalah sebuah catatan kecil yang tidak terlalu penting dalam hidupnya. Mas Bram berdeham canggung, mencoba menguasai kembali rasa percaya dirinya yang sempat goyah. Ia membetulkan posisi kerah kemeja sutranya, lalu memandang Mas Adrian dari atas ke bawah dengan tatapan penuh selidik, berusaha mencari celah untuk kembali memamerkan status sosialnya yang ia banggakan sejak tadi. "Iya, saya Bram," sahut Mas Bram, mencoba menaikkan intonasi suaranya agar terdengar setara. "Dan Anda siapa?" "Maaf, saya sedang berbicara dengan mantan istri saya, dan saya rasa urusan kami belum selesai. Sangat tidak sopan jika ada orang asing yang tiba-tiba ikut campur dalam urusan pribadi orang lain." Lisa yang mulai mendapatkan kembali keberaniannya setelah melihat suaminya berbicara, ikut mengangguk setuju. Ia melirik sinis ke arah Mas Adrian, lalu beralih padaku. "Benar kata Mas Bram, Mbak Tiara. Jadi ini alasan Mbak berani makan di tempat mahal begini? Ternyata Mbak datang bersama seorang pria? Wah, hebat juga ya. Baru cerai sebentar sudah bisa menggandeng pria lain untuk membiayai gaya hidup mewah Mbak." Mendengar tuduhan yang sangat tidak berdasar itu, Mas Adrian tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Sebaliknya, sebuah senyuman tipis, hampir tak kentara, muncul di sudut bibirnya. Ia menarik kursi kosong di hadapanku, kursi tempat jas abu-abu gelapnya tersampir, lalu duduk dengan gerakan yang sangat tenang dan elegan. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja, memasukkannya ke dalam saku, lalu kembali menatap Mas Bram dan Lisa yang masih berdiri mematung di sisi meja kami. Menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan adalah tanda bahwa seseorang kurang memahami arti dari sebuah pencapaian yang sesungguhnya, ucap Mas Adrian dengan nada bicara yang sangat teratur, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman emosional yang tak kasat mata bagi mereka berdua. Konflik ini belum mereda. Justru ego Mas Bram yang merasa tertantang oleh ketenangan Mas Adrian mulai membakar suasana kembali. Mantan suamiku itu belum menyadari bahwa pria yang sedang duduk dengan tenang di hadapannya saat ini bukanlah sembarang orang yang bisa ia rendahkan dengan harta ataupun kata-kata sinis. Mas Bram mengepalkan kedua tangannya yang disembunyikan di dalam saku celana. Kalimat tenang dari Mas Adrian barusan jelas-jelas menyenggol harga dirinya yang setinggi langit. Di restoran semewah ini, di depan istri barunya yang selalu ia jejali dengan cerita bahwa dirinya adalah pria paling sukses, Mas Bram tentu tidak mau kelihatan kecil di depan pria lain, terutama di depan pria yang kini menjadi pasangan dari mantan istrinya. "Anda pintar sekali merangkai kata-kata ya?" Mas Bram mendengus,
mencoba menyembunyikan rasa gugupnya dengan tawa sinis yang dipaksakan. Tapi di dunia nyata, kata-kata bijak tidak bisa dipakai untuk membayar tagihan restoran ini. Saya tidak tahu Anda ini siapa, tapi melihat penampilan Anda yang biasa saja, bahkan tanpa jam tangan mewah atau setelan jas desainer, saya rasa Anda cuma pria kantoran biasa yang sedang mencoba bergaya di depan Tiara. Lisa ikut mengompori, merasa di atas angin karena mengira suaminya jauh lebih superior. Benar, Mas. Paling juga ini cuma demi gengsi Mbak Tiara aja supaya gak kelihatan merana setelah kita tinggal nikah. Mas, ayo kita ke meja kita saja. Gak level kita berdiri lama-lama di sini cuma buat meladeni orang yang pura-pura kaya. Aku melirik Mas Adrian. Di luar dugaan Mas Bram dan Lisa, suamiku sama sekali tidak terpancing. Tatapan matanya yang tajam justru menyiratkan rasa geli. Seolah-olah ia sedang melihat anak kecil yang sedang merengek meminta perhatian. Mas Adrian kemudian memperbaiki posisi duduknya, menyalahkan satu kakinya dengan santai, lalu mengetukkan jemarinya di atas meja kayu. Jika Anda menilai kesuksesan hanya dari apa yang melekat di tubuh, maka Anda sedang memperlihatkan seberapa dangkalnya fondasi bisnis yang Anda bangun, Pak Bram, ucap Mas Adrian, kali ini menyertakan sebutan, Pak, yang terdengar sangat formal namun dingin. Seorang pebisnis yang matang tidak perlu berteriak kepada dunia bahwa dia sukses. Dunia yang akan mencatatnya sendiri. Kamu, Mas Bram menunjuk Mas Adrian dengan wajah yang mulai memerah akibat menahan geram. Kamu berani meragukan bisnis saya? Kamu tahu siapa saya? Saya ini pemilik utama dari Bramasta Corp. Perusahaan saya baru saja memenangkan tender besar dan mulai bekerja sama dengan salah satu anak perusahaan konglomerat terbesar di negara ini. Nilai kontraknya miliaran rupiah. Jadi jangan coba-coba mengajari saya soal fondasi bisnis. Mendengar nama perusahaan mantan suamiku disebut dengan begitu bangga, aku hampir saja tidak bisa menahan senyumku. Bukan karena aku kagum, melainkan karena aku tahu betul siapa sosok di balik payung besar konglomerasi yang sedang Mas Bram agung-agungkan itu. Aku menatap Mas Adrian, dan dari kilatan matanya, aku tahu suamiku juga memikirkan hal yang sama. Oh, Bramasta Corp. Mas Adrian mengulang nama itu dengan nada yang sangat datar, hampir tanpa ekspresi. Nama yang menarik. Jadi, Anda merasa sudah berada di puncak dunia hanya karena memenangkan satu tender dari anak perusahaan pihak lain. Tentu saja. Itu adalah bukti kalau kelas saya sudah jauh di atas kalian berdua. Seru Mas Bram dengan suara yang semakin tidak terkontrol, membuat beberapa pelayan kini mulai melangkah mendekat ke arah meja kami untuk memastikan tidak ada keributan fisik yang terjadi. Dan kamu, Tiara, kamu pasti menyesal setengah mati sekarang karena dulu selalu meragukan kemampuanku. Sekarang, kamu cuma bisa mendapatkan pria biasa seperti dia, sementara aku bisa memberikan apa saja yang Lisa inginkan. Lisa tersenyum lebar, memeluk lengan Mas Bram dengan sangat erat seolah ingin menegaskan kemenangan mereka. Mereka berdua berdiri di sana dengan kepala mendongak, merasa telah berhasil mengintimidasi dan merendahkan posisi kami sedalam-dalamnya. Namun, ketenangan Mas Adrian tetap tidak terusik sedikitpun. Badai kesombongan yang dibawa oleh Mas Bram dan Lisa justru semakin mendekatkan mereka pada ujung jurang yang tidak mereka duga. Mas Adrian hanya meraih gelas air putihnya, meminumnya sedikit dengan gerakan yang sangat tenang, sebelum bersiap memberikan satu respons yang akan membalikan keadaan secara perlahan namun mematikan. Mas Adrian meletakkan kembali gelas kristalnya ke atas meja dengan ketukan yang sangat perlahan. Di hadapan kami, Mas Bram masih berdiri dengan napas yang sedikit memburu. Wajahnya tampak puas setelah menyombongkan nama Bramasta Corp dan nilai kontrak miliaran rupiah yang baru saja ia dapatkan. Sementara itu, Lisa terus melemparkan pandangan merendahkan ke arah gaun marunku, seolah-olah ia adalah ratu yang sedang melihat seorang pelayan. Kenapa diam? Mas Bram terkekeh, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Kaget mendengar nama perusahaan sebesar itu? Makanya, jangan asal bicara soal bisnis kalau lingkup pergaulan kalian cuma sebatas warung kopi atau kantor-kantoran biasa. Dunia kami, dunia Bramasta Corp, sudah bermain di level yang tidak akan pernah bisa kalian sentuh. Aku melirik suamiku. Mas Adrian tidak tampak tertekan sama sekali. Sebaliknya,
Ia meraba saku kemejanya, mengeluarkan sebatang pulpen platinum berlogo eksklusif yang sangat tipis, lalu memutarnya perlahan di antara jemarinya. Dunia ini sangat sempit, Pak Bram, ujar Mas Adrian. Suaranya tetap konsisten, rendah, tenang, namun memiliki daya tekan yang luar biasa. Kadang-kadang, apa yang Anda sebut sebagai puncak dunia, sebenarnya hanyalah halaman belakang dari rumah orang lain. Dan tender yang Anda banggakan itu, apakah Anda sudah benar-benar menandatangani kontrak resminya secara hitam di atas putih dengan pihak direksi utama? Pertanyaan menohok itu membuat senyum di wajah Mas Bram sedikit menyusut. Sorot matanya menunjukkan riak kegelisahan yang coba ia tutupi dengan cepat. Kontrak resminya akan ditandatangani besok pagi langsung di kantor pusat Aditama Group. Pihak manajer operasional mereka sudah memberikan jaminan lisan bahwa proyek ini jatuh ke tangan saya. Jadi, tidak ada yang bisa membatalkannya. Sahut Mas Bram, suaranya naik 1 oktav demi meyakinkan dirinya sendiri. Jaminan lisan dalam dunia bisnis internasional tidak lebih berharga dari selembar tisu basah. Pak Bram, balas Mas Adrian dengan senyuman tipis yang membuat bulu kuduku sendiri meremang. Suamiku memiliki sisi dingin yang jarang ia perlihatkan. Dan malam ini, Mas Bram telah berhasil memancing sisi itu keluar. Tepat setelah Mas Adrian menyelesaikan kalimatnya, ponsel pintar milik Mas Bram yang berada di dalam saku celananya tiba-tiba bergetar hebat. Nada dering khusus untuk urusan bisnis berbunyi nyaring, memecah ketegangan yang sedang dibangunnya. Mas Bram mendengus kesal karena merasa momentum intimasinya terganggu. Ia merogoh saku, bermaksud mematikan panggilan tersebut. Namun begitu matanya membaca nama yang tertera di layar ponsel, ekspresi wajahnya berubah drastis. Rona angkuh di wajahnya mendadak pudar, digantikan oleh kepanikan yang kentara. Sayang, sebentar ya. Ini telepon penting dari Pak Baskoro, manajer senior dari Aditama Group. Bisik Mas Bram setengah gugup kepada Lisa. Lisa yang mendengar nama besar itu langsung mengangguk antusias. Wah, angkat, Mas. Mungkin mereka mau memajukan jadwal penandatanganan kontraknya malam ini juga. Biar orang-orang di sini tahu seberapa sibuk dan pentingnya kamu. Ujar Lisa sengaja dengan suara keras, melirikku dengan tatapan mencemooh. Mas Bram berdeham beberapa kali, mencoba menstabilkan suaranya yang mendadak serak. Ia menggeser layar ponselnya, lalu menempelkannya ke telinga dengan sikap tubuh yang membungkuk hormat, seolah-olah Pak Baskoro sedang berdiri di hadapannya saat ini. Halo, selamat malam, Pak Baskoro yang terhormat. Ucap Mas Bram dengan nada suara yang sangat manis, jauh berbeda dengan nada kasarnya saat berbicara denganku tadi. Sebuah kehormatan menerima telepon dari Anda malam-malam begini. Ada yang bisa saya bantu terkait berkas kontrak untuk besok pagi, Pak? Aku dan Mas Adrian hanya memperhatikan dalam diam. Mas Adrian menyandarkan punggungnya, memperhatikan gerak-gerik mantan suamiku dengan tatapan menilai yang sangat dingin. Di seberang telepon, suara Pak Baskoro tampaknya terdengar sangat serius, hingga Mas Bram harus menjauhkan sedikit ponselnya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Wajahnya yang tadinya memerah karena sombong, perlahan-lahan mulai kehilangan warnanya. Keringat dingin tampak mulai bersemi di pelipisnya, meskipun pendingin ruangan restoran ini berfungsi dengan sangat baik. Maaf, Pak? Bagaimana maksud Anda? Suara Mas Bram mendadak bergetar, memotong kalimat dari seberang telepon dengan nada panik yang tidak bisa disembunyikan lagi. Ditinjau kembali? Tapi bukankah semuanya sudah final, Pak? Kami sudah menyiapkan seluruh material untuk proyek ini. Lisa yang menyadari perubahan drastis pada suaminya mulai tampak bingung. Senyum kemenangan di wajah wanita muda itu perlahan-lahan luntur, digantikan oleh rasa cemas yang mulai merayap. Konflik di antara kami belum menemui puncaknya, namun retakan pertama pada dinding kesombongan Mas Bram baru saja terjadi melalui panggilan telepon tersebut. Suara Mas Bram yang tadinya begitu lantang memamerkan kekuasaan kini menciut, bergetar hebat di bawah tekanan kata-kata dari seberang telepon. Tangannya yang memegang ponsel pintar itu tampak gemetar. Sampai-sampai Lisa harus memegangi siku suaminya dengan wajah yang mulai dipenuhi rasa panik. Beberapa pasang mata dari meja sebelah kembali melirik, namun kali ini bukan karena kagum, melainkan karena menyaksikan drama kehancuran yang mulai tersingkap. Tetapi Pak Baskoro,
Mas Bram terbata-bata, mengusap dahi dengan telapak tangannya yang mulai basah oleh keringat dingin. Keputusan dari pusat tidak bisa mendadak seperti ini, Pak. Kami sudah mengalokasikan hampir seluruh dana segar perusahaan untuk mengunci vendor material. Jika proyek ini ditinjau ulang atau dibatalkan, perusahaan kami bisa goyah, Pak. Di seberang telepon, suara Pak Baskoro terdengar samar namun tegas, memotong semua pembelaan Mas Bram tanpa ampun. Ekspresi Mas Bram kian memias. Matanya yang tadi berbinar sombong kini bergerak liar, dipenuhi rasa tidak percaya. Kedikdayaan yang ia pamerkan di hadapanku beberapa menit lalu runtuh dalam hitungan detik hanya karena satu panggilan telepon. Baik, Pak. Saya mengerti. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk menghadap langsung ke Direktur Utama Aditama Group besok pagi? Saya mohon bantuannya, Pak. Ucap Mas Bram. Suaranya kini terdengar begitu mengemis. Sangat kontras dengan pembawaannya yang merendahkanku tadi. Namun, tampaknya jawaban dari seberang sana sama sekali tidak memberikan angin segar. Mas Bram perlahan menurunkan ponselnya dari telinga dengan gerakan lunglai. Layar ponselnya menggelap, menandakan panggilan telah diputus secara sepihak. Ia berdiri mematung, menatap kosong ke arah lantai marmer restoran, mengabaikan Lisa yang mulai mengguncang-guncang lengannya dengan cemas. Mas Bram, kamu kenapa? Tanya Lisa. Suaranya melengking panik, kehilangan seluruh keanggunan palsunya. Pak Baskoro bilang apa? Kontraknya gak batal, kan? Mas, jawab aku. Jangan bikin aku malu di sini. Mas Bram tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu menatap Lisa dengan pandangan nanar. Pihak direksi pusat mendadak memerintahkan untuk membekukan kerjasama dengan Bramasta Corp. Pak Baskoro bilang, ada instruksi langsung dari pemilik payung besar holding konglomerasi kita untuk membatalkan semua tender yang melibatkan namaku. Apa? Kok bisa? Lisa memekik pelan, menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin berlian. Ia langsung menoleh ke arahku dengan tatapan sinis yang bercampur frustrasi, seolah-olah kemalangan mereka adalah salahku. Ini pasti karena atmosfer sialan dari tempat ini. Mas, kita harus urus ini sekarang. Aku memperhatikan mereka dengan rasa iba yang tipis. Di sampingku, Mas Adrian tetap tenang, mempertahankan posisi duduknya yang elegan. Jemarinya yang mengetuk meja kini berhenti. Ia menatap Mas Bram yang sedang berada di titik terendahnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Pandangan seorang penguasa yang sedang melihat bidak catur yang salah melangkah. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Bram. Mas Adrian membuka suara kembali, memecah kepanikan di antara mereka berdua dengan nadanya yang sangat tenang namun dingin. Jaminan lisan dalam bisnis tidak ada harganya. Dan sebuah posisi di puncak bisa berubah menjadi jurang dalam waktu satu kedipan mata, terutama jika Anda tidak tahu dengan siapa Anda sebenarnya berurusan. Mas Bram mendongak, menatap Mas Adrian dengan sisa-sisa kemarahan yang bercampur dengan rasa frustrasi yang mendalam. Ego mantan suamiku itu terluka parah. Di saat posisinya sedang hancur seperti ini, ia masih harus menerima sindiran dari pria yang dianggapnya biasa dan tidak selevel dengannya. Kamu jangan sok tahu, bentak Mas Bram, mencoba membangun kembali sisa-sisa harga dirinya yang sudah berceceran di lantai restoran. Ini cuma masalah birokrasi kecil. Besok pagi aku akan mendatangi kantor pusat Aditama Group dan menyelesaikan ini langsung dengan pemiliknya. Orang-orang seperti kamu dan Tiara tidak akan pernah paham bagaimana jaringan bisnis tingkat atas bekerja. Konflik ini telah bergeser dari sekadar adu mulut domestik menjadi badai yang mulai mengancam masa depan finansial Mas Bram. Mantan suamiku itu masih mencoba berdiri tegak di atas fondasi yang sudah rapuh. Sama sekali belum menyadari bahwa badai sesungguhnya yang akan membuat dirinya benar-benar syok baru saja bersiap untuk menerjang. Napas Mas Bram memburu. Wajahnya yang semula putih pucat kini mulai memerah karena campuran antara rasa malu yang mendalam dan amarah yang tertahan. Tangannya yang memegang ponsel masih bergetar samar. Di sampingnya, Lisa tampak gelisah. Matanya bergerak liar memperhatikan beberapa tamu restoran yang mulai terang-terangan berbisik sambil menunjuk ke arah meja kami. Keangkuhan yang tadi mereka bawa layaknya jubah kebesaran kini robek tak bersisa. Mas, ayo kita pergi dari sini.
bisik Lisa setengah merengek, menarik-narik ujung kemeja sutra Mas Bram. Urusan kontrak itu bisa kita bicarakan lagi besok dengan relasimu yang lain. Gak usah kita buang-buang waktu di depan perempuan ini. Lisa masih mencoba mempertahankan sisa gengsinya dengan melemparkan tatapan sinis terakhirnya ke arahku. Namun, Mas Bram tampaknya terlalu keras kepala untuk mundur begitu saja. Luka pada egonya sebagai seorang pria yang merasa sukses membuatnya menolak untuk terlihat kalah, terutama di hadapanku, wanita yang dulu selalu ia anggap tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. "Tunggu, Lisa," sergah Mas Bram dengan suara tertahan, menepis pelan tangan istri barunya. Ia melangkah satu tapak lebih maju, menumpukan pandangannya yang tajam namun rapuh langsung kepada Mas Adrian. "Kamu, dari tadi kamu bicara seolah-olah kamu tahu banyak tentang jalannya roda bisnis di Aditama Group. Jangan-jangan kamu cuma bual besar untuk menakut-nakuti saya agar terlihat hebat di depan Tiara?" Mas Adrian tidak langsung menjawab. Ia justru meraih cangkir kopi hitam yang baru saja diantarkan oleh pelayan beberapa saat lalu, menghirup aromanya yang kuat dengan sangat tenang, lalu menyesapnya sedikit. Gerakannya yang begitu santai di tengah situasi yang panas ini justru membuat Mas Bram semakin merasa terintimidasi. "Saya tidak perlu membual, Pak Bram," ucap Mas Adrian setelah meletakkan kembali cangkir kopinya. Tatapan matanya yang teduh namun sedalam samudra menatap lurus ke dalam manik mata mantan suamiku. "Dunia bisnis adalah tentang kalkulasi dan reputasi. Ketika Anda menggunakan nama sebuah perusahaan besar hanya untuk memuaskan ego pribadi di tempat umum, atau merendahkan orang lain dengan membawa-bawa nilai kontrak, berita itu akan sampai ke telinga orang yang salah dengan sangat cepat." "Maksud kamu apa?" bentak Mas Bram. Suaranya yang meninggi membuat seorang manajer restoran bertubuh tegap mulai berjalan perlahan mendekati area meja kami, bersiap menjaga ketertiban. Aku yang duduk di samping Mas Adrian hanya bisa menghela napas pendek. Aku mengenal suamiku dengan sangat baik. Mas Adrian adalah pria yang paling menghindari publisitas dan kegaduhan. Namun jika ada seseorang yang berani mengusik ketenangan orang-orang yang ia sayangi, ia memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengotori tangannya. "Mas Bram," aku akhirnya membuka suara, memotong ketegangan di antara kedua pria itu. Suaraku terdengar sangat lembut namun tegas. "Sudahlah, lebih baik kamu dan Lisa menempati meja kalian sendiri dan menikmati malam ini. Tidak ada gunanya kamu terus berdiri di sini dan membuat dirimu sendiri semakin kesulitan. Kamu diam, Tiara." Mas Bram menunjukku dengan kilat kemarahan yang meluap. "Kamu tidak usah berlagak peduli padaku. Kamu pasti senangkan melihat proyekku ditinjau ulang? Kamu pasti berharap aku jatuh miskin lagi agar kamu bisa merasa menang? Dengar ya, Bramasta Corp tidak akan hancur hanya karena satu masalah kecil ini. Aku masih punya koneksi langsung dengan jajaran direksi atas." Di saat Mas Bram sedang meluapkan frustrasinya yang mendalam, manajer restoran yang tadi berjalan mendekat akhirnya sampai di samping meja kami. Bukannya menegur Mas Adrian atau aku atas kegaduhan ini, pria bersetelan jas rapi dengan papan nama Hendra, di dadanya itu justru membungkuk sangat dalam, hampir 90 derajat, ke arah suami baruku. "Selamat malam, Pak Adrian," ucap Pak Hendra dengan nada suara yang teramat takzim dan penuh rasa hormat. "Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya atas ketidaknyamanan ini. Apakah ada yang bisa kami bantu untuk menertibkan situasi di sekitar meja Anda dan Ibu Tiara?" Mendengar ucapan manajer restoran tersebut, kalimat makian yang sudah berada di ujung lidah Mas Bram mendadak tertelan kembali. Ia mematung, menatap tidak percaya pada sikap tunduk sang manajer restoran mewah ini kepada pria yang sejak tadi ia sebut sebagai pria kantoran biasa. Retakan pada dinding kesombongannya kini menjalar semakin luas, bersiap untuk runtuh seutuhnya. Keheningan yang mencekam seketika merayap di antara kami. Sikap membungkuk hormat yang ditunjukkan oleh Pak Hendra, sang manajer restoran, membuat atmosfer di sekitar meja terasa begitu berat bagi Mas Bram dan Lisa. Pasang mata yang tadinya memandang remeh kini beralih menatap penuh selidik ke arah mereka berdua. Mas Bram melangkah mundur setengah tapak. Matanya mengerjap beberapa kali seolah berusaha mencerna pemandangan di hadapannya. Ia memandang Pak Hendra, lalu beralih menatap Mas Adrian yang masih duduk dengan tenang sembari menopang dagunya dengan sebelah tangan. "Pepak manajer," Mas Bram terbata,
Suaranya terdengar parau dan kehilangan sisa-sisa keangkuhannya. Anda tidak salah orang? Pria ini, Anda tahu siapa dia? Dia dari tadi mengganggu privasi saya dan mantan istri saya. Mas Bram masih mencoba melempar narasi palsu demi menyelamatkan mukanya yang sudah terlanjur basah. Pak Hendra menegakkan tubuhnya, lalu menatap Mas Bram dengan pandangan dingin yang profesional. Maaf, Pak, saya tidak salah orang. Pria yang sedang duduk di hadapan Anda ini adalah Bapak Adrian Aditama, pemilik utama dari Aditama Group sekaligus pemilik dari seluruh jaringan restoran mewah ini, termasuk restoran Skyview Jakarta. Kata Aditama, yang keluar dari mulut Pak Hendra terdengar bagai sambaran petir di siang bolong bagi Mas Bram. Wajah mantan suamiku itu seketika memucat, bahkan lebih pucat daripada saat ia menerima telepon dari Pak Baskoro beberapa menit yang lalu. Tubuhnya menegang kaku, dan mulutnya sedikit terbuka tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Di sampingnya, Lisa tak kalah syok. Pegangan tangannya pada lengan Mas Bram perlahan mengendur hingga terlepas sepenuhnya. Tas bermerek yang tadi ia pamerkan dengan angkuh di ujung mejaku kini merosot dari genggamannya, jatuh ke atas lantai marmer tanpa ia sadari. Matanya menatap Mas Adrian dengan pandangan penuh ketakutan yang teramat sangat. Wanita muda yang tadinya begitu lantang menghinaku sebagai wanita rumahan yang bau bawang, kini mendadak gemetar hebat. Aditama Group? Bisik Mas Bram, suaranya nyaris habis. Ia menatap Mas Adrian dengan tatapan nanar, seolah baru saja melihat sosok yang paling berkuasa atas hidup dan matinya di dunia bisnis. Jadi, Anda adalah... Mas Adrian mengulas senyum tipis, sebuah senyuman yang tidak menyeratkan dendam, melainkan ketegasan seorang pria yang berada di puncak hierarki. Ia menggeser sedikit cangkir kopinya, lalu memperbaiki posisi duduknya menjadi lebih tegak. Aura kepemimpinan yang semula ia sembunyikan di balik sikap tenangnya kini menguar dengan begitu pekat, mendominasi seluruh sudut ruangan. "Ya, Pak Bram," ucap Mas Adrian. Suaranya yang tenang kini terdengar begitu berwibawa dan mengintimidasi tanpa perlu ditinggikan. "Saya adalah orang yang beberapa menit lalu Anda sebut sebagai pria kantoran biasa yang sedang mencoba bergaya. Dan saya juga orang yang baru saja memberikan instruksi kepada Pak Baskoro untuk membatalkan seluruh proses tender perusahaan Anda." Mas Bram menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sekering gurun pasir. Lututnya tampak sedikit bergetar, memaksa dirinya untuk berpegangan pada sandaran kursi kosong di dekatnya agar tidak terjatuh. Kenyataan bahwa mantan istrinya, wanita yang ia campakan dan ia rendahkan, kini telah menjadi istri dari seorang konglomerat yang menguasai hajat hidup perusahaannya, adalah sebuah pukulan telak yang menghancurkan seluruh egonya berkeping-keping. "Pak Adrian, saya mohon maaf." Mas Bram terbata-bata, menyatukan kedua telapak tangan di depan dada dengan sikap membungkuk yang amat dalam, meniru apa yang dilakukan manajer restoran tadi. "Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah dan Tiara, saya tidak bermaksud." Konflik ini telah mencapai titik baliknya yang paling krusial. Rasa bangga, pamer harta, dan segala makian yang mereka lontarkan sejak awal malam ini kini berbalik menjadi bumerang yang siap menghancurkan masa depan mereka. Namun, Mas Adrian belum selesai dengan kalimatnya, dan kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi masa lalu yang terlampau angkuh ini. Mas Adrian menatap Mas Bram yang kini membungkuk gemetar di hadapannya. Tidak ada gurat kepuasan yang berlebihan di wajah suamiku. Yang ada hanyalah ketegasan mutlak dari seorang pria yang tahu bagaimana cara menegakkan keadilan tanpa harus meningkatkan suara. "Maaf yang Anda sampaikan, Pak Bram, sayangnya datang terlambat dan didasari oleh rasa takut, bukan ketulusan," ucap Mas Adrian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar bagai ketukan palu hakim yang dingin dan tak terbantahkan. "Jika malam ini saya benar-benar hanya seorang pria kantoran biasa seperti yang Anda tuduhkan, Anda dan istri Anda pasti sudah pergi dari tempat ini sambil menertawakan dan memijak harga diri Tiara lebih dalam lagi." Mas Bram semakin menundukkan kepalanya, tidak berani menatap sepasang mata Mas Adrian. Keringat dingin kini menetes dari ujung dagunya, membasahi lantai marmer restoran Skyview Jakarta. Di sampingnya, Lisa perlahan ikut membungkuk. Wajahnya yang tadi dirias dengan penuh keangkuhan kini sembab oleh air mata kecemasan yang mulai merebak.
Semua perhiasan berkilau yang melekat di tubuhnya mendadak terasa hambar, tak mampu menolong posisi suaminya yang berada di ujung tanduk. Pak Adrian, saya mohon, tolong pertimbangkan kembali keputusan mengenai tender tersebut. Ratap Mas Bram, suaranya parau dan bergetar hebat. Perusahaan saya, seluruh masa depan karyawan saya bergantung pada proyek Aditama Group. Saya hilaf. Pak, saya berjanji tidak akan pernah mengganggu Tiara lagi. Mas Adrian tidak langsung merespons permohonan itu. Ia perlahan menoleh ke arahku, menggenggam jemariku di atas meja dengan kelembutan yang sangat kontras dengan ketegasannya kepada Mas Bram. Tatapan matanya seolah bertanya, "Bagaimana menurutmu, sayang?" Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mantan suamiku yang kini terlihat begitu kecil dan rapuh. Tidak ada rasa dendam atau keinginan untuk melihatnya hancur di dalam hatiku. Penderitaan dan hinaan yang kuterima di masa lalu telah terkubur bersama kedewasaan yang kubangun. Namun, aku juga tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kesombongan yang tidak pernah ditegur hanya akan melahirkan keangkuhan yang lebih besar di kemudian hari. Mas Bram, aku membuka suara dengan ketenangan yang anggun. Mas Bram mendongak perlahan, menatapku dengan tatapan memohon yang belum pernah ia tunjukkan selama kami bersama. Dulu, saat kamu memutuskan untuk menyudahi pernikahan kita, aku pergi dengan terhormat tanpa membawa sepeser pun hartamu. Aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri dan menghargai setiap proses kecil. Sukses atau tidaknya seseorang bukan alasan untuk mengukur kelayakan mereka dihormati sebagai manusia. Aku jeda sejenak, melirik Lisa yang kini meremas jemarinya sendiri dengan ketakutan. Malam ini, kalian datang bukan untuk menyapa, melainkan untuk merendahkan. Apa yang terjadi pada bisnis-bisnismu saat ini bukanlah bentuk balas dendam dariku, melainkan akibat dari caramu bersikap di dunia luar. Bisnis yang besar tidak akan pernah bertahan jika dibangun di atas fondasi karakter yang gemar meremehkan sesama. Mas Bram terdiam 1000 bahasa. Kata-kataku yang meluncur tanpa emosi justru terasa lebih menyakitkan daripada makian kasar. Ia menyadari sepenuhnya bahwa wanita yang dulu ia anggap bau bawang dan tidak berwawasan, kini berdiri jauh di atasnya, bukan hanya karena status pernikahan barunya, melainkan karena kualitas jiwa yang ia miliki. Mas Adrian mengangguk pelan, menyetujui setiap kalimatku. Ia kemudian menatap kembali ke arah Mas Bram dan Lisa dengan pandangan yang final. Keputusan mengenai pembekuan tender Bramasta Corp sudah resmi masuk ke dalam sistem pusat Aditama Group, Pak Bram. Kami tidak pernah bekerja sama dengan mitra yang tidak memiliki integritas moral dan etika dasar dalam berkomunikasi. Pak Hendra, Mas Adrian memanggil sang manajer restoran yang sejak tadi berdiri siaga. Siap, Pak Adrian. Sahut Pak Hendra dengan sigap. Tolong antarkan Pak Bram dan istrinya menuju pintu keluar. Dan pastikan malam ini mereka tidak perlu membayar apapun yang belum sempat mereka pesan. Ini adalah santunan terakhir dari pihak manajemen untuk menghormati masa lalu istri saya. Perintah Mas Adrian dengan ketegasan yang mutlak. Baik, Pak. Mari, Bapak, Ibu, silakan lewat sini. Ucap Pak Hendra dengan sikap formal yang dingin, mengarahkan tangannya ke arah pintu keluar utama restoran. Dengan langkah kaki yang gontai dan kepala yang tertunduk dalam, Mas Bram membalikkan badannya. Lisa mengikutinya dari belakang dengan langkah terburu-buru, mencoba memungut tas bermereknya yang sempat terjatuh dengan sisa-sisa rasa malu yang teramat sangat. Mereka berjalan keluar meninggalkan sudut restoran mewah itu, membawa serta kehancuran ego dan kesombongan yang baru saja runtuh berkeping-keping di hadapan kebenaran. Konflik malam ini telah usai, menyisakan keheningan yang damai di meja kami, bersiap menyambut babak akhir dari sebuah perjalanan panjang tentang harga diri dan ketenangan hidup yang sejati. Pintu kaca besar restoran Skyview Jakarta tertutup perlahan, membawa pergi bayangan Mas Bram dan Lisa yang melangkah gontai membelah kegelapan malam ibu kota. Suasana di sudut restoran mewah yang terletak di salah satu lantai tertinggi gedung pencakar langit Jakarta itu seketika kembali tenang, seolah-olah badai kesombongan yang baru saja bertiup kencang mengitari meja kami menguap begitu saja tanpa bekas. Alunan musik jazz klasik instrumen kembali terdengar memenuhi indera pendengaran, mengalirkan ritme yang damai dan menenangkan jiwa. Aku menghela napas panjang, meresapi rasa lega yang perlahan-lahan memenuhi rongga dadaku. Sentuhan hangat di jemariku membuatku menoleh.
Mas Adrian sedang menatapku. Sepasang matanya yang teduh memancarkan rasa sayang dan perlindungan yang teramat dalam. "Kamu baik-baik saja, Tiara?" tanya Mas Adrian. Suaranya kini kembali lembut, kehilangan seluruh nada dingin dan mengintimidasi yang ia gunakan saat menghadapi Mas Bram tadi. Aku tersenyum tulus, menggenggam balik tangan suamiku dengan erat. "Aku baik-baik saja, Mas. Bahkan, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih banyak ya, Mas, karena selalu ada di sampingku dan menjagaku." Mas Adrian membawa tanganku ke dekat bibirnya, mengecup punggung tanganku dengan penuh takzim. "Itu sudah menjadi kewajiban dan janjiku sejak pertama kali aku meminta izin kepada orang tuamu untuk meminangmu, sayang. Seseorang yang tidak tahu cara menghargai wanita hebat seperti kamu, memang sudah sepantasnya diingatkan dengan cara yang tegas agar dia tidak terus hidup di dalam kepalsuan egonya." Aku mengangguk pelan, menyetujui ucapan pria luar biasa yang kini sah menjadi pendamping hidupku. Aku menatap piring porselen di hadapanku yang makanannya sudah mulai mendingin, namun seleraku sama sekali tidak hilang. Keberadaan Mas Adrian di sini, serta cara elegan yang ia gunakan untuk menyelesaikan konflik tanpa ada adu fisik atau makian kasar, membuatku semakin bersyukur atas takdir hidup yang telah digariskan Tuhan untukku. "Pak Adrian, Ibu Tiara." Pak Hendra kembali mendekati meja kami dengan sikap yang sangat sopan. Di belakangnya, seorang pelayan membawa nampan berisi 2 cangkir teh kamomil hangat yang aromanya sangat menenangkan. "Mohon maaf jika hidangan utama Anda sempat terganggu. Ini ada teh herbal hangat dari dapur utama, khusus kami suguhkan untuk mengembalikan kenyamanan malam Anda berdua." "Terima kasih banyak, Pak Hendra. Anda mengelola situasi tadi dengan sangat profesional," ujar Mas Adrian sembari memberikan anggukan apresiasi yang membuat sang manajer restoran tersenyum bangga. Setelah Pak Hendra dan pelayan itu pamit undur diri, aku menyesap teh hangat tersebut secara perlahan. Kehangatan cairannya mengalir menenangkan seluruh sisa ketegangan yang ada. Menatap keluar jendela besar, melihat gemerlap lampu jalanan Sudirman Tamrin Jakarta yang berpendar indah dari ketinggian, aku merenungkan kembali perjalanan hidupku. Dulu, aku mengira perceraian adalah akhir dari dunia bagi seorang wanita. Aku sempat merasa tidak berharga ketika dituduh hanya tahu urusan dapur dan tidak bisa mengimbangi status sosial mantan suamiku. Namun malam ini, di salah satu restoran terbaik di Jakarta ini, aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa semua perkataan buruk itu tidak lebih dari sekadar riak kecil di lautan luas. Tuhan tidak pernah merebut sesuatu dari hidup kita tanpa mempersiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Melalui Mas Adrian, aku tidak hanya mendapatkan status sosial atau kemewahan materi, melainkan sebuah kehormatan, rasa dihargai yang seutuhnya, dan cinta tulus yang tidak menuntutku untuk menjadi orang lain. Aku tetap menjadi Tiara yang sederhana, namun kini dikelilingi oleh ketulusan yang sesungguhnya. "Mas," panggilku lembut, menatap lurus ke dalam manik mata suamiku yang selalu memancarkan ketenangan. "Setelah ini, mari kita terus melangkah ke depan tanpa perlu melihat ke belakang lagi ya." Mas Adrian tersenyum sangat menawan, merapikan beberapa helai rambutku yang sedikit menutupi dahi dengan jemarinya yang hangat. "Tentu saja, Tiara. Masa lalu sudah selesai menunaikan tugasnya untuk mendewasakanmu. Mulai malam ini dan seterusnya, hanya ada aku, kamu, dan masa depan penuh kedamaian yang akan kita bangun bersama-sama." Kami melanjutkan makan malam kami dengan obrolan-obrolan kecil yang hangat tentang rencana pengembangan butikku minggu depan, diselingi tawa kecil yang tulus. Lembaran hitam masa lalu telah sepenuhnya tertutup, digantikan oleh goresan tinta emas kehidupan baru yang penuh dengan berkah dan kehormatan. Kesombongan mungkin bisa berteriak keras untuk sesaat, namun ketenangan dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang secara anggun. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.